Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ibadihilladzina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna, warzuqna al-ikhlas, alhimna rushdana wa 'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, fadilatul karam yang sama kita muliakan, yang kita hormati guru kita Asatid Ustaz Budi dan guru-guru yang lain, kita semua bapak-bapak dan calon ibu-ibu, hadirin semua. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesempatan dan kesehatan pada malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran atau kajian terhadap kitab yang telah disusun oleh ulama, yaitu Nasaihul Ibad, yang merupakan syarah dari hadis-hadis pilihan, nasihat-nasihat pilihan dari para ulama. Hadis dan nasihat tersebut merupakan kumpulan yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun diperdebatkan, tapi meskipun begitu ini disyarah oleh ulama besar, menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang cukup penting. Kita sudah sampai pada makalah yang terakhir, ke-17. Terakhir 17 kan? Sekarang baru 18. Terakhir itu kita membahas bahwa ada nasihat dari ulama mengatakan beruntung orang yang akal pikirannya menjadi tuan atau menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya, semangatnya, hawa nafsunya itu menjadi tawanan yang dikelola oleh pemimpin tadi. Akal pikiran, hati nurani, kemarin kita bahas apa bedanya akal dengan hati. Dua yang tidak bisa terlepas, pikiran, akal dengan hati. Dia menjadi pemimpin, maka kalau dia memimpin, yang dikuasai adalah hawa nafsu, semangat itu dikuasai oleh akal pikiran, hati nurani. Sebaliknya, celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, sedangkan akal pikirannya menjadi tawanan. Ketika hawa nafsunya jadi pemimpin, dia ingin mendapatkan kesenangan dunia cepat, dalam waktu yang cepat, atas landasan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Hawa nafsunya jadi pemimpin, anak buahnya, pasukannya, tawanannya adalah akal pikirannya. Kecerdasannya digunakan sebagai alat untuk bisa mengeksekusi keinginan hawa nafsunya. Sebaliknya, orang yang akal pikirannya, hati nuraninya yang jadi pemimpin, maka semangatnya, daya juangnya, hawa nafsunya itu dikontrol, digunakan, dialokasikan untuk mengeksekusi kepentingan-kepentingan yang luhur, yang sesuai dengan hati nurani tadi, sesuai dengan akal pikiran yang jernih itu. Itu sedikit bedanya. Akalnya sama-sama berfungsi. Yang satu berfungsi sebagai
pimpinan, hawa nafsunya sebagai alat. Yang satunya lagi akal pikirannya berfungsi tapi sebagai budak dari hawa nafsunya. Nah, pertanyaannya kita bagian yang mana nih? Mungkin kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua. Tapi kalau orang-orang yang sudah membiasakan diri, lama-lama dia akan terlatih, maka dia sampai pada posisi yang namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya terkontrol, akal pikirannya yang mendominasi, hati nuraninya yang akan mendominasi. Maka bawaannya akan tenang, apapun goncangan, ujian, cobaan yang datang kepada dia, dia akan bisa tetap seimbang. Nah, begitulah para nabi. Tapi untuk sampai pada posisi itu, mereka harus melewati berbagai tantangan, hadangan yang luar biasa. Kalau kita pelajari ya di Al-Quran, cerita-cerita Nabi itu pasti banyaknya adalah kesalahan mereka, tantangan yang mereka hadapi. Cobalah Nabi Adam diceritain nggak kesalahannya? Ya, itu proses, menunjukkan adanya proses. Nabi Yunus diceritain nggak kesalahannya? Diceritain, akhirnya beliau dibuang ke dalam kelautan lalu ditelan oleh ikan. Banyak para nabi diceritakan kekurangan atau kesalahan yang pernah dilakukan. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berproses untuk menjadikan hawa nafsu itu sebagai tawanan, akal pikiran, hati nurani sebagai pengontrol. Nah, sebagai pengontrol, semakin dilatih lama-lama dia akan mendominasi dan itu menjadi ketenangan. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Allah dengan keadaan ridho, senang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Digolongkan dengan hamba-hamba pilihan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua sampai pada posisi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadinal muttasil ila al-muallif rahimahullah taala. Qala wa qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man akala halala sofat fikratuhu. Ada ulama menyampaikan nasihat begini. Kata ulama itu sudah disebut nama ulamanya siapa. Bisa jadi kadang-kadang orang itu dia malu menyebut namanya. Akhirnya disebut kila, dikatakan. Ya, siapa yang ngatain? Pokoknya dikatakan deh gitu. Siapa? Ya pokoknya gitu. Ternyata dia sendiri gitu. Nah, itu nggak apa-apa, biar nggak kelihatan narsis gitu. Siapa yang meninggalkan dosa-dosa maka lembut hatinya. Tuh, penggalan pertama. Ini kan bab 22 ya, pasti ada dua penggalan. Siapa yang meninggalkan dosa lembut hatinya. Dan siapa yang memakan yang halal jernih pikirannya. Apa maksudnya? Kita ulas dari yang pertama. Siapa yang meninggalkan dosa, siapa umum, siapa saja yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Kok bisa begitu? Kalau ada kata-kata meninggalkan berarti betul. Kalau ada kata meninggalkan, dia meninggalkan rumah itu, berarti sebelumnya ada di situ begitu. Orang yang meninggalkan dosa berarti tadinya berdosa. Nah, di sini siapapun manusia pasti mengalami yang namanya berdosa, pasti ada. Kecuali para nabi ya, kesalahannya bukan dosa, kesalahannya mengajarkan. Nabi itu berdosa untuk ngajarin gimana cara keluar dari dosa, bukan dosa. Bersalah bukan dosa, tapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nabi Adam itu melanggar, tapi itu bukan dosa, tidak disebut dosa. Orang yang meninggalkan dosa berarti dia tadinya melakukan dosa, lalu dia tinggalkan, maka hatinya menjadi lembut. Kok bisa begitu? Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda.
Sesungguhnya seorang hamba manusia apabila melakukan suatu dosa, maka akan ada titik di dalam kalbunya yang bernama nuktatun sauda, titik hitam, noda hitam. Setiap melakukan dosa ada noda hitam. Tapi idza astaghfara wa taba, kalau dia sudah minta ampun dan tobat dengan benar, maka dosa hitam, noda hitam itu menjadi hilang. Tapi kalau dia dosa lagi nggak ditobatin, maka terus menerus noda hitamnya semakin banyak. Semakin banyak noda hitam, maka ruang kalbunya itu penuh dengan noda hitam. Seperti yang pernah kita contohkan, kalau ada papan tulis warna putih bersih, ketika ada noda hitam, kontras nggak kelihatan? Kelihatan banget hitamnya itu, kontras. Pusat perhatian kita fokus kepada yang hitam itu. Begitulah orang yang hatinya bersih, tiba-tiba dia melakukan dosa. Dia tidak nyaman dengan dosa itu, karena dosa itu begitu kontras di dalam hatinya, bagaikan titik hitam berada di warna putih. Itu membuat dia resah. Nah, Nabi juga pernah, ada sabda Nabi mengatakan gini, al-ismu mahaka fil qalbi. Dosa itu cirinya sesuatu yang membuat hati kita jadi nggak nyaman dan tidak suka kalau ada yang melihat. Itu ciri dari dosa. Nah, orang yang hatinya masih bersih, tiba-tiba ada dosa, bagaikan papan tulis yang putih, tiba-tiba ada noda hitam, maka noda hitam itu membuat perasaannya tidak nyaman. Maka kalau dia bertobat, sama saja dia menghapus noda hitam itu. Tapi kalau dia tidak bertobat, noda hitamnya bertambah banyak. Kalau noda hitamnya bertambah banyak, berarti di papan tulis itu lama-lama jadi banyakkan hitam daripada putihnya. Ketika sudah banyak hitam daripada putihnya, kalau dicoret lagi sedikit-sedikit, kelihatan nggak pengaruhnya? Enggak, karena warna hitamnya udah dominan. Begitu juga orang kalau sudah terlalu banyak melakukan dosa, maka ibaratnya noda hitam di papan tulisnya itu sudah begitu banyak, sehingga ketika ada dosa lagi yang dia lakukan, dia nggak merasa itu salah. Ah, ini doang kok. Itu sama seperti papan tulis yang warna hitamnya sudah dominan, giliran ada noda baru, dia merasa tidak ada noda, padahal ada noda tambahan. Nah, artinya hatinya itu tidak sensitif lagi terhadap sesuatu yang salah ketika sudah banyak dosa. Sama seperti noda hitam tadi. Sudah semakin banyak noda hitam, tambah noda hitam baru, dia nggak merasa ada tambahan noda. Ketika dia sudah sering zolim kepada orang, ketika dia menzolimi orang lagi, dia nggak merasa menzolimi orang. Kenapa? Karena noda hitamnya sudah terlalu banyak. Nah, sebaliknya kalau dia meninggalkan dosa, dosanya udah banyak, ditinggalkan, ditobatkan, maka tobatnya itu akan lama-lama membuat dosa hitamnya tadi, kotoran hitam itu terhapus, berkurang demi sedikit. Ketika dia sudah berkurang terus, maka warna putihnya menjadi dominan. Ketika warna putihnya dominan, ada noda baru yang masuk, dia akan merasa ada noda baru. Ketika dia melakukan kesalahan baru, menzalimi orang dengan kezaliman yang baru, maka dia akan sensitif, merasa bahwa dia zalim kepada orang. Makanya wajar kalau dikatakan orang yang meninggalkan dosa, tobat dari dosa, berhenti melakukan dosa, maka akan membuat hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi sensitif, hatinya menjadi bisa melihat sesuatu itu salah. Tapi sebaliknya, kalau nggak ditobatkan, maka hatinya semakin keras, semakin tidak bisa melihat kesalahan itu sebagai kesalahan. Oh, ini doang kok, masa salah gitu. Ini doang kok, masa haram gitu. Ini mematikan kemajuan bangsa ini katanya. Ada yang kayak gitu ya. Ada ulama memfatwakan ini yang kayak gini itu haram ini. Masa ini haram katanya. Ini menghambat kemajuan gitu. Apa itu kira-kira? Yang sound-sound itu loh, yang berlebihan itu. Kan gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi kita harus belajar dari sini bahwa
kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa salah, belum tentu kita benar-benar nggak salah, belum tentu kita benar-benar nggak dosa. Tapi bisa jadi ada dosa yang begitu tebal, noda hitam yang begitu tebal di hati, sehingga kita nggak merasa bersalah. Jadi beda ya, tidak melakukan kesalahan dengan tidak merasa bersalah, itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu kita butuh koreksi, nasihat, komentar dari orang lain, terutama orang-orang yang sekitar kita, yang tahu tentang diri kita. Karena kita udah biasa begitu, kita nggak tahu, nggak sadar, oh ini kesalahan. Dengan adanya orang yang tahu di sekitar kita, dia nasihatin, dia kasih tahu ini salah, maka kita harus siap untuk menerima masukan itu. Kalau tidak, maka noda hitam itu akan selalu bertambah. Itu ya, itu tantangan ya, terutama pasangan kita yang lebih tahu yang kekurangan kita. Gitu. Oke. Paragraf kedua atau kalimat kedua, siapa yang memakan yang halal maka pikirannya akan jernih. Kenapa bisa begitu? Ya. Dalam suatu hadis dikatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Di hadis lain juga diceritakan bahwa ada seseorang, kata Nabi, dia perjalanannya jauh, rambutnya kusut, berdoa, menangis, terseduh-seduh, tangisannya memohon kepada Allah, tapi malbasuhu haram, pakaian yang haram, makanannya haram, fa aina yustajabu lahu. Gimana mau diperkenankan doanya? Ya. Orang yang memakan yang halal, maka halal lawannya haram ya. Orang yang memakan yang halal, maka makanan itu memberikan efek, menjadi sebab mendapatkan keberkahan. Sebaliknya orang yang memakan yang haram, keberkahannya akan hilang, akan habis. Bahkan tidak hanya habis keberkahan, yang ada adalah kebalikan. Haram itu kan nggak cuma dari zatnya ya, ya, juga dari cara, juga dari waktu. Ya. Haram, halal dari zat. Ayam halal nggak? Halal. Kambing halal, sapi halal, ikan halal. Halal dari segi zatnya. Tapi belum tentu halal kalau cara mendapatkannya atau cara memprosesnya tidak halal. Kambing halal, cara mendapatkannya halal, dibeli. Tapi cara menyembelihnya tidak dipotong lehernya, tidak disembelih lehernya, tapi dipotong badannya langsung, jadi nggak halal. Itu cara memprosesnya. Atau cara mendapatkannya, kambing halal disembelih, yang nyembelih siapa? Pak Haji, pakai baca bismillah, pakai baca doa, pakai peci. Tapi ternyata kambing orang dicolong. Cara mendapatkannya haram, jadi haram juga. Atau kalau ikan kan nggak perlu disembelih, ikan nggak perlu disembelih. Tadi apa? Zatnya, kedua caranya. Cara itu ada dua, cara mendapatkannya, kemudian cara memprosesnya. Dan yang ketiga, waktu. Yang dimiliki ikan dari kolam sendiri, dimasak sendiri, nggak ada unsur haramnya, tapi bisa haram. Ayo, kapan? Bisa haram kalau dimakan pas siang hari puasa. Itu waktu. Jadi ada waktunya. Jadi ada zat, cara mendapatkan atau dan cara memproses, dan waktu. Oke. Nah, tadi kita bicara kalau makanannya haram bisa tidak hanya keberkahan yang hilang, tapi mengundang yang namanya kutukan. Kenapa? Karena salah satu yang membuat haram itu adalah dari cara mendapatkannya. Kalau kita mendapatkan rezeki dari cara menzolimi orang lain, ternyata orang yang terzolimi itu merasakan dirinya terzolimi, kemudian dia mengadu kepada Allah,
mengungkapkan kesedihannya, kezaliman yang dia terima, maka doanya itu dakwatul mazlum mustajab. Doanya itu tembus, makbul. Ketika hatinya merintih, itu bisa berefek menjadi laknat, kutukan untuk pelaku kezalimannya. Coba kalau orang mendapatkan harta, rezeki dengan cara menzalimi orang lain, lalu orang itu seperti tadi, maka wajar kalau kemudian rezeki yang dia dapat tidak hanya sekedar hilang berkah, tetapi menjadi kutukan. Ada menjadi efek negatif. Efek negatif itu banyak. Bisa jadi dengan kesehatannya bermasalah, bisa juga dengan, bukan berarti setiap orang sakit berarti rezekinya haram, bukan. Sakit itu fitrah manusia. Ada kala sakit itu cara bentuk pembersihannya bisa jadi itu efek dari tadi yang haram tadi untuk teguran. Kalau dia tobat itu menjadi bermanfaat, tapi kalau dia nggak tobat ya itu jadi kutukan. Begitu. Jadi kalau orang makan yang halal, dengan yang halal itu dia penuh keberkahan, meskipun yang dia makan, yang dikonsumsi itu tidak mewah, tapi penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, meskipun mewah, gizinya terpenuhi, tetapi dia haram, baik dari zatnya ataupun dari caranya tadi, maka sebaliknya dia hilang keberkahan, bahkan bisa menjadi kutukan. Maka orang yang memakan itu pun pikirannya tidak jernih, dia akan kesulitan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadinya STMJ, walaupun sholat terus, maksiat jalan, bisa kayak gitu, susah membedakan. Dia melihat kecurangan itu sebagai kesempatan. Kan ada yang kayak gitu, wah rugi kita kalau kita nggak main ini, katanya. Kecurangan itu dianggap sebagai sebuah kesempatan, dan itu juga karakternya Bani Israel. Kan di dalam Al-Quran tuh, wa min ahlil kitabi man inta'manhu bidinaril bikin tori yu'addihi ilaik, wa minhum man inta'manhu bidinaril la yu'addihi ilaika ila madum tafi qa'ima. Dalika bi anna laisa lana fil ummiyina sabil. Nah, itu intinya. Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah, di antara ahlul kitab maksudnya di situ Bani Israel, yang para ulamanya, ada orang yang ketika dititipkan amanah harta yang sedikit, terbalik saya tadi, wa min ahlul kitab man inta'manhu bikin tori yu'addihi ilaika, ya, wa minhum man inta'manhu bidinari la yu'addihi ilaika, terbalik. Ini bahaya nih ayat Al-Quran, ini kebalik. Astagfirullahaladzim. Ada di antara ahlul kitab itu orang yang ketika dititipkan harta yang banyak, dia tunaikan, dikembaliin. Maksudnya dia amanah. Itu karakter ahli kitab, ada yang kayak gitu. Baik, positif. Harta sebanyak apapun dititipin ke dia, dia kembalikan. Dia jaga amanah. Ada juga di antara mereka dititipin harta yang gak banyak sebenarnya, lalu dia tidak kembalikan, tidak amanah. Alasannya zalika bi'annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil. Alasannya, kalau bahasa kitanya ya, orang bodoh kayak gitu masa iya kita nggak bisa tipu gitu. Kayak kehilangan kesempatan kalau nggak berhasil bodoh-bodohin orang. Kayak bodoh, merasa seakan-akan dia bodoh kalau nggak bisa membodoh-bodohi orang, nggak bisa nipu orang. Jadi menipu orang itu, tidak amanah itu dianggap sebagai sebuah kesempatan yang harus diambil. Itu kan kenapa itu? Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena tidak jernihnya pikiran. Apa yang membuat pikiran itu tidak jernih? Karena memakan yang haram. Nah, itulah bahayanya memakan yang haram itu. Pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih, perbuatan haram berikutnya akan beranak pinak. Makanya wajar kalau dalam hadis Nabi itu ada dikatakan lahmun
nabatat minal haram fannaru aula bihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka yang lebih pantas untuknya. Kenapa? Karena dari yang haram itu akan membuat pikiran tidak jernih. Kalau tidak segera diatasi, lama-lama akan semuanya ditabrak saja, ditabrak aja deh, dihantam aja terus. Lama-lama semakin banyak itu kejahatan, akan banyak kezoliman. Kalau semakin banyak kezoliman, kejahatan, tiba-tiba mati, maksudnya apa tuh? Wah, maka wajar kalau neraka itu lebih pantas untuk yang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Itu makalah yang ke-18. Makalah yang ke-20. Wa auhallahu ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Allah berfirman kepada sebagian para nabi. Nah, ini nggak dijelaskan riwayatnya ya, dari mana. Tapi ini kita harus hati-hati nih, karena menisbatkan sesuatu kepada Allah. Ya, kalau menisbatkan sesuatu kepada Allah, begitu juga kepada nabi, itu harus ekstra hati-hati. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia duduk di tempat duduknya nanti di neraka. Meskipun tujuannya baik. Jadi para pemalsu hadis itu, salah satu sebab kenapa ada orang memalsu hadis, sebabnya adalah tujuannya baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah, begitu kaidah ulama. Tujuan itu tidak bisa membenarkan cara yang salah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah, tujuan tidak bisa membenarkan cara yang salah. Di antara para pemalsu hadis Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Taqrib Ar-Rawi, salah satu sebabnya adalah karena ingin memberikan motivasi, memberikan targhib, dan mencegah orang supaya tidak melakukan kesalahan. Namanya targhib wa tarhib, memotivasi orang. Di samping itu ada juga yang bertujuan supaya orang nggak ngelakuin yang buruk-buruk. Di karang-karang hadis Nabi, tapi ilmu hadis itu ulamanya sangat detail, akan ketahuan mana hadis karangan, mana yang tidak ketahuan. Ilmu hadis itu sangat jelimet, tapi ada banyak ulama yang pakar di bidang itu, sehingga bisa mendeteksi dengan mudah, mendeteksi. Kitab paling banyak itu bapak ibu semua, itu kitab hadis dan ilmu hadis, dan itu murni keilmuan Islam, bukan diadopsi dari manapun. Itu luar biasa. Sehingga orang-orang barat itu curiga. Para orientalis itu banyak, ada yang namanya Ignaz Gottschiher, Joseph Sack dan lain sebagainya. Dia mengkaji hadis juga. Ujung-ujungnya dia tuh curiga, saking merasa ini mustahil banget kok bisa seperti ini. Tapi kemudian banyak juga ulama yang datang kemudian yang belajar juga dari barat. Salah satunya namanya Syekh Mustafa Al-Azami. Beliau belajar di orang India, belajar dengan ulama-ulama ahli hadis di India, dan kemudian kuliah di Oxford di Inggris, membantah pemikiran para orientalis itu, dan bantahnya telak banget dengan metode mereka, metode barat gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau ada penisbatan kepada Allah, kepada Nabi, tidak ada sumbernya ya. Meskipun tujuan kita baik, terus bilang Nabi ngomong kayak gini, padahal Nabi nggak ngomong kayak itu, tetap salah. Karena tujuan itu tidak membenarkan cara yang salah. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Oke. Waqila, nah, kita langsung saja ya, kita nggak perlu bahas ini. Meskipun maknanya benar sesuai dengan hadis Nabi, nah, tapi kita lanjut saja untuk lebih hati-hati.
makalah yang ke tadi 19 20 ya. 20 Ishrun ya. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Menyempurnakan akal, kata sebagian ulama, nasihat sebagian ulama, menyempurnakan akal itu adalah dengan mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Menyempurnakan akal. Kalau kita bahasakan dengan bahasa orang sekarang, itu ada istilah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, ya, emosional. Kecerdasan intelektual, kemampuan pikirannya cerdas, hebat gitu. Ternyata tidak semua orang yang punya kecerdasan pikiran intelektualnya bagus, tidak semuanya emosionalnya bagus. Buktinya ada kok profesor yang korupsi, para pejabat yang korupsi itu cerdas nggak tuh? Ya cerdas. Apa buktinya? Pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak, itu menunjukkan dia adalah orang-orang yang cerdas. Tetapi kecerdasan intelektual, pikiran itu tidak cukup, harus disempurnakan. Nah, beliau mengatakan menyempurnakan akal itu adalah dengan ridwan, ittiba'u ridwanillah, mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibahasakan oleh orang-orang sekarang kecerdasan emosional tadi. Tapi emosional itu batasannya apa? Nah, kalau kita sebagai muslim, kecerdasan emosional itu sudah include di dalam ridwanullah ini, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang ditentukan di dalam syariat. Mulai dari hati dibersihkan dari yang namanya riya, tujuan-tujuan yang salah, sum'ah, ujub, bangga dengan diri sendiri, merasa diri lebih hebat, lebih superior, merasa orang lain rendah, menganggap orang lain rendah, memandang orang dengan pandang hina. Itu dari hati. Dari perbuatannya, memuliakan orang lain, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, memuliakan yang menyayangi yang kecil, memuliakan yang besar. Itu namanya ittiba'u ridwanillah, mengikuti ridhonya Allah. Termasuk juga soal ibadah, sholatnya dijaga, zikirnya, sholawatnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan kehebatan akal, tapi itu harus disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan berarti dia tetap kurang. Tidak sempurna kan? Kurang. Kalau tidak dilengkapi dengan bahasa orang kecerdasan emosional, tapi bahasa kita ittiba'u ridwanillah, mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Allah, baik yang terkait dengan hati kita, batin kita, maupun yang terkait dengan zahir tindakan kita. Itu namanya ittiba' ridwanillah. Kalau kita melakukan itu, hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, tindakan kita juga kita perbaiki sesuai dengan bagaimana Nabi mengajarkan, Nabi mencontohkan, maka dengan itu berarti kita mengikuti ridhonya Allah, dan di saat itu kita namanya menyempurnakan kecerdasan kita. Setiap manusia itu cerdas, punya potensi untuk cerdas sebenarnya. Tergantung bagaimana dia bisa mengasahnya. Orang sekalipun dianggap bodoh, kalau dia rajin mengasah pikirannya, lama-lama dia akan cerdas. Sama kayak besi tumpul, kalau diasah terus lama-lama dia bisa tajam gitu. Oke. Jadi seorang mukmin sejati itu tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan pikiran, tetapi juga harus menyempurnakan kecerdasan itu dengan ittiba' ridwanillah, mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Allah dari zahirnya dan batinnya. Ya, di samping itu harus juga menjauhi hal-hal yang dimarahi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Melakukan dosa zahir maupun dosa batin itu dimarahi, dimurkai oleh Allah. Maka menghindari itu
itu namanya proses untuk menyempurnakan kecerdasan kita, menyempurnakan akal kita. Nah, senang banget ya. Nah, akalnya sempurna, nggak ada kesalahan kan? Nggak ada kesalahan. Anak kecil kalau belum balik, apapun yang dilakukannya dia nggak salah, nggak salah. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Baik, itu yang nomor 20. Yang 12 terbalik satunya di belakang, 21. Waqila la gurbata lil fadil wala waqona lil jahil. Artinya tidak ada keterasingan bagi orang yang mulia. Orang yang mulia baik dari segi kepribadiannya, sifatnya, akhlaknya. Tentu orang benar-benar mulia kepribadiannya, akhlaknya kalau itu disokong oleh ilmu. Kalau orang baik kepribadiannya baik, akhlaknya menurut dia tapi tidak disokong dengan ilmu pengetahuan, bisa saja baiknya itu keliru. Dia melihat, ini orang badannya gemuk ini, kayaknya dia suka makan. Terus dihidangin makanan-makanan ini, padahal orang itu diet, mengurangi makanan supaya badannya berkurang berat badannya. Tapi karena nih orang yang nggak punya kecerdasan, akhirnya dia tujuannya baik, sopan, memuliakan, tapi karena tidak disokong oleh ilmu, akhirnya melakukan tindakan yang salah. Jadi kemuliaan akhlak, kemuliaan adab pribadi itu harus disokong dengan ilmu. Makanya dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Artinya mau sampai ke adab pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, pakai adab doang, itu klaim adab. Klaim adab belum tentu adab. Merasa beradab tapi belum tentu adab. Karena adab itu butuh ilmu. Kadang-kadang ada orang bilang, ketika dia sinis melihat orang hebat, dia tersinggung. Apa gunanya ilmu banyak kalau tidak beradab? Katanya. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Padahal nggak begitu. Adab itu di atas ilmu, artinya proses untuk sampai ke adab itu butuh ilmu. Ya. Tidak ada keterasingan bagi orang yang memiliki kemuliaan adab, kemuliaan akhlak. Nggak ada keterasingan. Maksudnya dimanapun dia berada, dia akan menemukan tempat yang nyaman. Kenapa? Karena orang pasti akan senang, akan pasti menerima dia dimanapun. Sebaliknya, tidak ada waton tanah air bagi orang jahil, bagi orang bodoh. Nah, ini unik nih. Orang mulia disandingkan, dilawankan dengan orang bodoh. Harusnya kan orang alim yang disandingkan dengan orang bodoh. Orang berilmu, alim itu maksudnya berilmu. Harusnya orang berilmu lah yang disandingkan dengan orang bodoh. Tapi di sini orang yang fadil, orang yang memiliki kelebihan akhlak disandingkan dengan orang bodoh. Ini menunjukkan bahwa kelebihan akhlak itu nggak bisa kalau tanpa ilmu. Tidak ada kampung halaman bagi orang bodoh. Maksudnya orang kalau bodoh, otomatis sifatnya, akhlaknya pun akan bermasalah. Udah niscaya itu. Maka dimanapun dia berada, itu tidak menjadi tempat yang membuat dia nyaman. Tidak seperti tanah airnya. Karena dia dengan kebodohannya itu akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang tidak senang. Maka dia tidak akan nyaman. Karena orang lain pun tidak nyaman dengan dia. Sehingga ketidaknyamanan orang itu akan berefek kepada ketidaknyamanan dia juga. Artinya di sini secara tidak langsung beliau mengutip nasihat ini, memancing kita kalau pengen merasa dimanapun berada menjadi tempat yang nyaman, kuncinya satu, fadil, kemuliaan. Jadi orang yang mulia dengan akhlak yang tentunya harus dengan ilmu. Tapi kalau sebaliknya tidak memiliki kemuliaan, di kampung halaman sendiri pun orang nggak suka. Jangankan di perantauan, di rumah kampung halaman sendiri akan menjadi problem begitu.
Oke. Kita lanjut lalu atau tanya? Lanjut ya. Itu 2, 1. Sekarang makalah yang kedua. Man kana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang taat itu, orang yang taat patuh kepada Allah, maka di sisi Allah dia adalah dekat. Sedangkan di antara manusia dia adalah asing. Maksudnya, siapapun kita, kalau kita taat kepada Allah itu ya tidak selalu diartikan sholat terus di masjid terus gitu, enggak juga. Kenapa bisa begitu? Enggak, karena taat itu tidak selalu soal ibadah ritual, ibadah mahdhah, tapi taat itu banyak. Memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah ketaatan, ciri ketakwaan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i, itu ciri ketakwaan. Berarti bekerja itu, mencari rezeki itu adalah ketaatan, selama yang dicari itu adalah yang halal. Suatu ketika di dalam hadis Nabi itu diceritakan begini, Nabi mendapati seseorang anak muda di masjid siang hari, lagi di masjid. Kira-kira komen Nabi apa? Itu bukan di waktu sholat. Kira-kira Nabi ngomong apa ke dia? Wah, Masya Allah, anak muda yang soleh. Enggak, Nabi gak ngomong kayak gitu. Kata Nabi, mali aroka fil masjidi fi ghairi waktu sholat. Apa gerangan saya kok melihat kamu di masjid bukan di waktu-waktu sholat? Lah, kita kira Nabi ketemu anak muda lagi di masjid siang-siang, Masya Allah soleh betul. Ternyata bukan itu. Kata Nabi, apa gerangan kok saya melihat kamu di masjid padahal bukan di waktu-waktu sholat? Itu seakan-akan apa tuh? Asing gitu. Kalau anak muda di waktu bukan waktu sholat, waktunya kerja, waktunya beraktivitas, waktunya belajar mungkin, kok malah di masjid? Terus dia jawab, humumun, duka yang menimpaku, kesedihan yang aku alami, yang membuat aku merasa tidak tenang, katanya. Apa itu? Dia sedih karena hutangnya melilit, banyak hutang. Lalu diajarkan oleh Nabi suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ternyata karena banyak hutang pergi ke masjid. Untung ketemu Nabi. Ya, akhirnya dikasih nasihat sama Nabi, dikasih doa. Nah, awal hadis ini kan menceritakan anak muda kalau di waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang bukan waktu sholat, malah di masjid tanpa aktivitas, itu kayak asing gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan itu tidak mesti berarti ritual sholat saja, zikir saja, enggak, tapi juga kita kan khairun nas anfa'uhum linnas, mencari yang menjadi bermanfaat, ya begitu. Tapi di waktu lain Nabi juga ada datang ke masjid, ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Ya, Nabi datang ke majelis ilmu itu. Kadang Nabi duduk juga ngobrol-ngobrol sama sahabat, membicarakan hal-hal duniawi, membicarakan hal-hal ukhrawi, kadang cerita makanan juga begitu. Nah, itulah hidup Nabi dengan para sahabat. Nah, orang yang hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, baik itu ketaatannya ritual maupun sosial, ya itu harus berbarengan gitu tentunya, karena itu sama-sama dibutuhkan. Maka dia akan dekat di sisi Allah. Dekatnya itu bukan dekat fisik ya tentunya, dekat dengan Allah. Tapi di saat yang sama dia menjadi asing di antara manusia. Menjadi asing di antara manusia itu apa? Unik. Orang kalau orang asing datang ke kita, jadi unik nggak? Misalkan ada, karena sekarang dunia sudah seperti satu kampung ya, jadi nggak begitu terlihat berbeda. Coba kalau 20 tahun yang lalu ada bule datang ke sini, pasti kan jadi pusat perhatian gitu. Wih,
luar biasa, kulitnya warnanya beda, rambutnya kok putih ya, padahal masih muda gitu. Ya karena memang rambutnya putih gitu. Rambutnya pirang, pasti menjadi sesuatu yang kelihatannya sesuatu yang asing. Nah, orang begitu juga kalau dia hidupnya itu dalam ketaatan, dia menjadi sosok yang asing. Sosok yang asing itu bisa positif, bisa negatif. Kalau ketemunya sama orang yang positif, maka asingnya itu menjadi sesuatu yang wah, ini bermanfaat nih, harus dimanfaatkan, harus diinikan, pandangannya ke positif. Tapi kalau ketemunya sama orang-orang negatif, keasingannya itu jadi negatif juga, dipandang sinis. Apaan sih zaman sekarang kok masih sholat gitu, jadi asing gitu. Cobalah kalau kita di lingkungan orang-orang yang memandang sholat itu sesuatu yang nggak positif gitu, kita sempatkan sholat, di saat itu pasti pandang kata-katanya soleh amat gitu, karena itu kewajiban ya. Soleh amat apaan ya, baru yang wajib doang yang dikerjain. Kan itu saking asingnya, itu saking asingnya orang menunaikan kewajiban dianggap sebagai soleh banget. Padahal kalau orang soleh banget itu mah gak kayak gitu, lebih dari sekedar ngejain kewajiban baru soleh banget. Kalau orang bayar hutang disebut, wih keren bayar hutang, hebat banget dia bayar hutang. Ya wajar, bayar kewajiban itu kok, masa kok dibilang hebat banget gitu. Memang keharusan. Orang mukmin sholat ya itu udah keharusan, jangan dibilang soleh banget gitu. Itu saking asingnya orang yang taat itu, menandakan asing gitu. Terakhir nih yang ke 23 dikatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Gerak ketaatan itu adalah petanda kenal dengan Allah. Orang yang bergerak, gerakannya itu gerakan ketaatan, aktivitasnya, berbuatnya adalah berbuat dalam rangka ketaatan, itu menandakan dia itu kenal dengan Allah. Jadi siapapun yang kita lihat dia bergerak untuk ketaatan, untuk kesolehan, itu petanda ya, petanda dia itu kenal dengan Allah. Nah, yang namanya petanda kita tidak bisa mengatakan pasti, tapi kita berhusnuzon bahwa itu tanda. Sama seperti kalau siang-siang hari kita lihat langit begitu mendung, hitam, itu tanda apa? Tanda hujan, tanda mau hujan ya. Tapi apakah pasti akan hujan? Tidak, tapi seringnya hujan kalau sudah begitu. Begitu juga kalau ada gerakan ketaatan, gerakan sosial, gerakan ritual, pokoknya yang berisi ketaatan, itu tanda pelaku ketaatan tersebut, pelaku gerakan tersebut adalah kenal dengan Allah. Sebagaimana gerakan tubuh tanda seseorang itu hidup. Kalau tubuhnya bergerak itu tanda hidup. Nah, saya pernah baca nasihat atau pesan seorang ulama juga mirip dengan ini. Katanya begini, in tata'allam fa anta ala qaidil hayah wa in tata'allam bi alamil akharin fa anta insanun. Nah, artinya begini, jika kamu merasakan sakit, berarti kamu masih hidup. Kalau kita masih merasakan sakit, itu tanda kita masih hidup. Dicubit sakit, kesandung batu sakit, kejedot kepala sakit. Kalau kita masih merasakan sakit, tanda kita hidup. Lagi kelaparan, rasa sakit perut karena lapar, itu tanda masih hidup. Sebaliknya, kalau kamu merasakan sakitnya orang lain, berarti kamu itu baru manusia sejati. Kalau kamu merasa sakit, maksudnya merasa sakit sendiri, merasa diri sakit, itu tanda kita masih hidup. Tapi kalau kamu merasakan sakitnya orang lain, penderitaan orang lain, baru kamu namanya manusia sejati, insan sejati. Artinya kalau kita nggak merasakan sakitnya orang lain, ya cuma hidup doang, belum tentu
Insan sejati kalau sudah bisa merasakan sakitnya orang lain, itu tandanya kita insan, manusia. Artinya kalau nggak merasakan sakitnya orang lain, ketika kita melihat saudara-saudara kita di Gaza contohnya, atau saudara kita yang kena musibah, kalau di Gaza itu kan sangat mencekam sekali. Kalau kita nggak ada rasa iba, sedih sedikit pun, hati-hati, itu tanda bukan manusia sejati. Udah kalau kayak gitu, bukan tanda manusia. Kalau masih merasa sakit sendiri, itu masih hidup. Kalau bisa merasakan sakitnya orang lain, baru itu namanya insan. Nah, kira-kira gimana ya penjajah itu, Zionis Israel itu? Masih insan atau enggak tuh ya? Padahal ya kalau kita runut sejarah mereka dulu, diceritakan di Al-Quran, diceritakan oleh sejarah-sejarah. Kalau Al-Quran menceritakan penderitaannya dari zaman Nabi Musa, diusir, dibunuh anak-anak laki-lakinya oleh Firaun, ya kan? Bunuh oleh Firaun anak laki-laki Bani Israel itu semua, bukan orang Kipti yang dibunuh, anak Bani Israel. Kemudian diburu, dikejar para Bani Israel itu bersama Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Musa, nyampe di pinggir Laut Merah, pasukan Firaun sudah mendekat, ketakutan akan dibantai habis sama Firaun. Ditolong oleh Allah, diselamatkan. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, akhirnya mereka selamat. Kemudian hari mereka punya kesalahan, diterima tobatnya oleh Allah, diberikan lagi. Banyak penderitaan Bani Israel Yahudi itu diceritakan. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Sejarah juga menceritakan bagaimana mereka diperlakukan di Eropa. Hitler itu kan ngabisin, Nazi itu ngabisin orang-orang Yahudi semuanya. Coba, terkatung-katung hidupnya. Kalau kita baca sejarah Yahudi itu, kasihan kita dengarnya. Tapi ternyata mereka dengan pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu, giliran mereka jaya, mereka perbuatan mereka lebih parah dari apa orang melakukan kepada mereka. Nah itu kan insan atau tidak itu kalau seperti itu? Pernah mengalami situasi yang sangat tidak baik seperti itu, kok tega melakukan hal yang sama kepada orang lain seperti yang mereka alami dulu? Itu bukan insan. Nah, kalau kita ditakdirkan oleh Allah bergerak, atau kita melihat orang lain melakukan gerakan-gerakan ketaatan, artinya dia merasa ada kepedulian kepada orang lain, merasa sakit dengan penderitaan orang lain, lalu dia bergerak dalam rangka ketaatan, itu petanda bahwa orang tersebut orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.